Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A 2018. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul pengemasan produk steril. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Aisyah Lutfiah, Jihan Waida Nursantung, Rinda Alfiani, Dewi Nurti Astuti, Faisal, Putri Sabila, Muhammad Naufar Ramda Ramadhani, Anissa, Putri Natasha Magdalena, Nur Aini Buring Incau, Ermawati, Moliza Astuti, Hairunisa, Rahel Devara Larasati, Glenn Glorifti Yunus, Abia Abimayu, Ditania Cindy Aulia, dan yang terakhir Rizky Mulia Ramadan. Materi pertama yang akan dibahas adalah glass atau kaca. Kaca terbentuk dari komponen utama silikon. Silikon adalah unsur kimia yang merupakan materi alam semesta. Silikon di alam ditemukan dalam bentuk silika atau silikates. Komponen silikat adalah silikon, oksigen, dan setidaknya satu logam terkadang dengan hidrogen. Bentuk sintesis yang paling dikenal secara luas adalah natrium silikat, kombinasi silika dengan natrium dan hidrogen. Kaca digunakan sebagai bahan wadah pilihan untuk sebagian besar suntik volume kecil. Jenis-jenis kaca terdiri dari 3 tipe. Tipe pertama, di mana daya tahan cukup tinggi terhadap produk alkali, karena memiliki kandungan Al2O3 yang tinggi. Digunakan untuk vial, ampul badan alat suntik, infuset, dan alat suntik sekali pakai. Untuk tipe 2 dan tipe 3, tipe 2-nya memiliki sifat resistensi relatif tinggi. Aplikasi pada sediaan netral bisa juga untuk sediaan alkali yang sesuai. Dan pada tipe 3, memiliki sifat yang sama dengan tipe 2, dan aplikasi pada cairan anhidrat dan produk sediaan parenteral. Yang terakhir ada tipe NP, dengan sifat yang resistensi hidrolitik sangat rendah. Diaplikasikan hanya untuk sediaan non-parenteral. Adapun karakter fisik, yaitu tembus pandang, kuat, mudah dibentuk, tahan pemanasan, dapat dipakai kembali, sebagai pelindung terbaik terhadap kontaminasi dan flavor, serta tidak tembus gas, cairan, dan padatan. Produksi kaca diawali dengan tabung kaca dengan diameter yang sesuai. Kaca mengalir secara vertikal dari dasar tungku. Kaca cair ditarik secara horizontal. Pada bagian pembentukan proses pipa dipanaskan terlebih dahulu untuk membentuk bahu wadah dan membentuk ujung kaca. Tabung kemudian dipotong menjadi bagian bawah, dipanaskan dan dihaluskan bagian bawah lalu didinginkan. Pembersihan dan sterilisasi. Wadah kaca dibersihkan menggunakan air untuk injeksi. Kemudian disterilkan dengan menggunakan panas kering dengan suhu maksimal 300 derajat Celcius. Jarum suntik kaca disilikonisasi sebelum prosedur sterilisasi. Berikut adalah prosedur umum pembersihan dan sterilisasi. Pertama, botol diterima dari gudang yang telah diverifikasi. Botol dicuci dengan peralatan cuci seperti mesin kalumatik atau metromatik. Setelah pembilasan, vial basah ditempatkan dalam open. Untuk kartrid kaca dimasukkan ke sistem conveyor di mana kartrid tersebut dibilas, diberi silikon, disterilkan dan dideperogenasi, kemudian diisi dengan produk yang semuanya menggunakan peralatan persiapan dan pengisian yang sama. Selanjutnya ada kecacatan dan partikulat. Penanganan kontak kaca yang signifikan dapat mengakibatkan kerusakan pada botol. Kontrol yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kaca yang rusak yaitu menginspeksi semua unit kaca selama inspeksi quality control masuk sebelum rilis ke manufaktur, dan setiap upaya harus dikeluarkan untuk meminimalkan kontak kaca selama pemprosesan. Perawatan umum pada kaca untuk mengurangi linti potensial adalah amonium sulfat. Scott mengembangkan teknologi yang disebut plasma impulse chemical vapor deposition yang melapisi permukaan bagian dalam botol kaca tipe 1 dan dengan film silikon ultra tipes dioksida. Gelas jenis ini sangat berguna untuk produk obat yang memiliki nilai pH tinggi.
formulasi dengan agen pengopleks atau produk yang menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan pH. Selanjutnya, rubber atau karet. Sifat fisik dan komposisi. Adapun sifat fisik karet yaitu elastis, kekerasan, kecenderungan fragmen, dan permeabilitas terhadap perpindahan uap. Kemudian komposisi, di mana sumber awal dari bahan elastomer adalah cairan karet lateks alami yang diperoleh dari pohon Hevea brasiliensis. Pada karet butil yang paling umum digunakan untuk farmasi aplikasi sebagai penjaga kelembapan dan penghalang oksigen. Pada neopren adalah karet sintesis terhalogenesi yang tersedia untuk lebih banyak produk berbasis minyak. Sifat kimia karet yaitu yang pertama elastomer, yang kedua bahan pengawet, bahan vulkanisir, membentuk ikatan bentuk elastis dan ketahanan. Yang ketiga aktivator, digunakan untuk mempercepat laju reaksi belerang dengan polimer tak jenuh. Yang keempat pengisi, mengurangi tingkat kelengketan, menyesuaikan warna, dan seringkali untuk meningkatkan kekerasan dan daya tahan. Yang kelima, senyawa tambahan untuk mengontrol warna dan sifat tahan. Proses pembuatan karet, yaitu karet terlebih dahulu dihancurkan atau dipecah dengan panas dan diaduk dengan mixer. Penghancuran memecah polimer, meningkatkan viskoelastisnya, dan memungkinkan penggabungan aditif seperti pengisi. Setelah penghancuran aditif bahan pengawet ditambahkan dan dicampurkan selama proses yang disebut master batching. Pengisian ulang untuk meningkatkan dispersi aditif atau untuk mengubah viskositas, sistem pengawetan ditambahkan selama pencampuran akhir dan pencampuran panas, kemudian diekstruksi melalui cetakan. Karet selanjutnya dibentuk dengan cetakan injeksi atau lebih umum, kemudian diawetkan atau divulkanisi. Pembersihan dan sterilisasi. Penutup karet dibersihkan dan didepirogenasi dengan membilas menggunakan air untuk injeksi, dan jika perlu bahan pembersih seperti sodium hydroxide, liquid safe clean, atau trisodium fosfat. Kemudian sterilisasi penutup karet dengan sterilisasi uap dalam autoklav menggunakan siklus tervalidasi. Lapisan. Pelapis digunakan untuk tujuan utama yaitu yang pertama, sebagai pembatas antara penyumbat dan produk obat untuk mengurangi bahan pelindung dan bahan yang dapat diekstraksi. Yang kedua, penutup karet berlapis terdiri dari monomer yang diaplikasikan langsung ke karet, kemudian polimer dan terikat selama pemrosesan. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebutuhan silikon untuk diproses. Plastik, kimia dasar dan komposisi. Plastik digunakan untuk wadah obat parenteral. Plastik adalah polimer, sintesis, atau alami yang dapat dibentuk saat dilenakkan, kemudian dikeraskan hingga tampilan akhir yang diinginkan. Polimer adalah molekul organik besar yang dibangun dari penggabungan berulang molekul yang lebih kecil, lebih sederhana, dihubungkan bersama oleh ikatan karbon ke karbon dengan berbagai gugus organik kompleks yang terikat. Bahan tambahan plastik. Sifat polimer dapat secara signifikan diubah dengan adiktif yang dimasukkan ke dalam bahan plastik. Pemlastis biasanya adalah pelarut yang tidak mudah menguap dengan berat molekul setidaknya 300 Da. Aditif lainnya termasuk dalam kategori pengisi, pelumas, anti penuaan aditif, penghambat api, pewarna, zat penghubung silan, dan dapat terurai oleh UV. Jenis dasar plastik. Plastik terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama, termoplastik polimer yang melunak saat dipanaskan dan mengeras saat pendinginan. Dengan proses ini menjadi reversible. Yang kedua, termoset, polimer yang secara kimiawi reaktif dalam keadaan fluida.
dikeraskan secara irreversible, cross-linking, dan membentuk jaringan 3 dimensi yang terputus. Saat terkena berikutnya, siklus pemanasan dan pendinginan, contoh termoset adalah epoxyes, resin melamin, cross-linked polyester, dan fenolat. Sterilisasi. Seperti wadah fleksibel, perawatan harus dilakukan secara sterilisasi termal dan jarum suntik dan botol plastik untuk mencegah pelelehan. Banyak bahan plastik akan melunak atau meleleh di bawah kondisi sterilisasi termal. Pemilihan yang cermat dari plastik yang digunakan dan kontrol siklus autoklaf telah menggunakan sterilisasi termal dari parenteral bervolume besar. Etilen sterilisasi oksida dapat digunakan untuk wadah kosong dengan pengisian aseptik. Berikutnya, bergantung pada komposisi film. Iradiasi PVC dapat menyebabkan perubahan warna dari bening menjadi kuning, perubahan pH, peningkatan ekstrak. Selain itu, beberapa polilen formulasi mengalami degradasi post-radiasi setelah penyimpanan. Dampak lingkungan dari wadah plastik. Penggunaan wadah plastik untuk parenteral juga memiliki manfaat lingkungan dan potensi penghemat biaya bagi rumah sakit di bidang pengurangan limbah. Cara pembuangan limbah dengan didaur ulang, sementara sebagian besar botol plastik tidak dapat didaur ulang. Borosilikat memiliki suhu leleh yang tinggi, membuat tidak cocok didaur ulang. Persyaratan pengujian. Persyaratan uji fitokimia dan biologi untuk wadah plastik. Untuk penggunaan parenteral bervariasi sesuai dengan kompedia yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas A 2018. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.